Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dari program studi S1 PJJ Informatika Universitas Sebar Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Forecasting Penjualan E-commerce Indonesia tahun 2026 menggunakan metodologi CRISP-DM. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining kelas IF 501 yang dibimbing oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MMM.Com. Sebelum kita masuk ke detail teknis, mari kita lihat gambaran besar bagaimana proyeksi penjualan untuk tahun 2026 nanti. Pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan yang stabil meskipun ada fluktuasi historis. Estimasi total penjualan di tahun 2026 diprediksikan mencapai kurang lebih 839,4 juta. Dengan rata-rata pertumbuhan per bulannya itu sebesar 750.000. Tingkat akurasi model kita berada di angka 34,62%, itu MAPE, yang dikategorikan moderat. Kesimpulan utamanya adalah bahwa data menunjukkan tren positif pada jangka panjang, bergerak dari 66 juta di awal tahun hingga 74 juta di akhir tahun 2026. Mengapa kita butuh forecasting? Di pasar e-commerce yang kompetitif, keputusan tanpa data hanyalah tebakan. Tanpa prediksi yang objektif, bisnis menghadapi 3 risiko utama. Yang pertama, overstock atau stock out pada inventory. Yang kedua, ketidaksiapan armada atau logistik saat peak season, dan kesalahan waktu dalam peluncuran promosi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model berbasis bukti historis untuk menjawab tren penjualan di tahun 2026. Dataset penelitian. Data yang digunakan bersumber dari Kaggle, yaitu dataset Indonesia E-commerce Sales and Shipping 2023 hingga 2025. Data ini mencakup periode selama 24 bulan, dimulai dari Desember 2023 hingga November 2025, dengan volume transaksi sebanyak 20.848 transaksi. Atribut kunci meliputi waktu pesanan, total pembayaran, dan status pesanan. Nah, berikut adalah website Kaggle, di mana ini adalah dataset Indonesia E-commerce Sales and Shipping 2023 hingga 2025. Ketika kita scroll ke bawah, maka kita akan dapatkan dataset ini. Kemudian tinggal kita klik download untuk mendownload file CSV-nya. Dalam mengerjakan proyek ini, saya menggunakan metodologi CRISP-DM, yaitu memastikan bahwa proses yang sistematis dan terstruktur. Langkahnya dimulai dari business understanding, yaitu menetapkan tujuan peramalan, kemudian data understanding, mengeksplorasi dataset Kaggle di atas 20.000 data transaksi yang tadi, kemudian data preparation, yaitu cleaning dan agregasi bulanan. Yang keempat, modeling dengan teknik regresi linear time series, kemudian evaluation, yaitu MAI dan MAPE evaluasinya, kemudian yang terakhir deployment, yaitu untuk strategi bisnis 2026. Business understanding. Pada tahap ini, tujuan utamanya yaitu memprediksi total penjualan pada tahun 2026. Fokusnya ada 3. Yang pertama, tren penjualan 3 tahun terakhir, pola fluktuasinya, kemudian estimasi total penjualan di tahun 2026 nanti. Data understanding. Beberapa atribut penting pada data ini antara lain total pembayaran, waktu pesanan dibuat, status pesanan, hingga source file. Saya menemukan beberapa hal penting. Yang pertama itu adanya temuan missing value, kemudian variasi status pesanan yang beragam,
serta kebutuhan untuk agregasi bulanan agar data bisa diolah secara time series. Nah, ini adalah datasheet yang saya miliki, yang sudah di-download. Berikut kolom-kolom yang diperlukan, mulai dari status pesanan, kemudian total pembayaran, perkiraan ongkos, waktu pesanan, dan juga source filenya. Data preparation. Proses pembersihan data sangat krusial. Dari 20.848 transaksi, ini raw transaksi ya, kemudian dilakukan filtering, yaitu menghapus data yang ada status batal, kemudian status-status yang lain, sehingga kita hanya mengambil status yang sukses saja. Kemudian melakukan cleaning atau menghapus missing value, itu yang terdapat pada data tanggal penjualan. Kemudian aggregation, yaitu mengubah data harian tersebut menjadi data bulanan. Hasil akhirnya diperoleh sebanyak 17.768 data yang valid yang siap untuk dianalisis. Format akhirnya yaitu total penjualan per bulan, periodenya itu dari Desember 2023 hingga November 2025, dan total nilai akhirnya sejumlah 1.354.166.821. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana proses data preparation tersebut. Langkah pertama yaitu menghapus statusnya yang ada tulisan batal, kemudian menghapus tulisan-tulisan yang lain, dan kita akan menyisakan yang status pesannya adalah sukses. Nah, ini lagi loading ya. Ini karena datanya itu banyak banget, jadi kita memerlukan waktu. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu kita klik lagi ya, filtering untuk status pesanan. Nah, kita filter nih yang selain ada tulisan selesai. Oke, maka akan muncul semua data yang status pesanannya selain ada teks selesai, termasuklah yang sedang dikirim, telah dikirim, atau yang tadi yang cukup panjang itu. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan data yang pasti-pasti aja, yang dengan status selesai. Artinya barang itu tidak ada komplain lagi, sudah diterima oleh para customer, dan memastikan bahwa barang itu tidak lagi di returnnya. Oke, saya juga melakukan pengisian data yang waktu pesanannya itu kosong ya. Di sini ada temuan waktu pesanan dibuat itu ada kosong. Nah, maka untuk melakukan perbandingan atau mengetahui bahwa waktu pesanannya itu kapan, saya melihat dari search file atau kolom search file yang ada di sebelah kanannya. Itu kan ada Juli tuh, ada Juli, November, dan seterusnya. Maka di sini saya tulis saja kalau Desember tahun 2024 itu, ya udah saya tulis tanggal 1 bulan 12 tahun 2024. Nah, jadi yang kosong ini anggaplah data ini kita startkan di tanggal 1 gitu ya, di bulan yang tertera pada kolom search file. Karena kan nanti untuk data agregasinya kita bukan menggunakan agregasi harian tapi agregasi bulanan. Jadi untuk penulisan atau angka dari harinya itu atau tanggalnya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Yang paling berpengaruh itu adalah bulan dan tahunnya. Ini cukup banyak ya, ternyata. Saya coba dulu mengisi, tadi ada Desember,
2024 ini ada Juli tahun 2025. Nah, oke. Kita cek dulu ke atas. Nah, setelah selesai semua, saya melakukan hidden ya untuk kolom-kolom yang tidak digunakan. Ya, di sini tinggal kolom waktu pesanan dibuat dan total penjualan. Oke, tahap selanjutnya yaitu agregasi data dengan menggunakan fitur pivot table dari Microsoft Excel maksudnya. Nah, sehingga secara otomatis data yang banyak tadi akan dikonversi ke dalam bentuk bulanan. Nah, nanti kita bakalan lihat bagaimana ketika barang ini setelah dicentang. Nah, itu kan langsung muncul tuh. Langsung muncul yang kita butuhkan, kolom waktu pesanan dibuat dan juga total penjualan. Nah, bahkan kalau kita lihat muncul juga tuh langsung secara otomatis grand totalnya. Bahkan secara otomatis fitur ini langsung membuat per kuartal seperti itu bisa terlihat. Kita ganti ke dalam format rupiah ya. Oke. Jika kita lihat grafik tren historis dari Desember 2023 hingga November 2025, terjadi lonjakan yang signifikan pada Juli hingga Oktober 2024. Ini menembus ya angka di atas 80 juta. Disusul oleh koreksi pasar. Ini adanya penurunan setelahnya itu. Meskipun fluktuatif, tren jangka panjang terlihat positif. Modeling. Untuk pemodelan, saya menggunakan regresi linear time series dengan persamaan YT sama dengan A plus BT, di mana A-nya itu intercept, kemudian B-nya itu slope-nya, dan yang T-nya itu adalah periode waktu. Metode ini dipilih karena kesederhanaannya untuk melihat tren jangka panjang pada dataset dengan observasi terbatas, yaitu 24 bulan. Di sini nilai dasar penjualan berada di kisaran 47 juta dengan kenaikan rata-rata sebesar 750.000 per bulan. Berbeda dengan volatilitas masa lalu, model ini memprediksi adanya pemulihan yang stabil di tahun 2026, di mana penjualan bulanan itu diprediksi berada di rentang 65 juta hingga 74 juta per bulan. Kemudian total estimasi tahunannya pada tahun 2026 itu sebesar 839.428.952 rupiah. Rincian prediksi bulanan 2026. Secara lebih detail, kita bisa melihat target per kuartal penjualan diprediksi mulai tembus level 70 juta pada tahun 2026 itu pada bulan Juli dan terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya itu pada bulan Desember itu sebesar 74.086.211. Nah, ini adalah cara saya untuk menghitung data MAE dan juga MAPE-nya. Langkah pertama yaitu menuliskan dulu atau menambahkan dulu kolom periode waktu atau T-nya. Ya, ini tulis secara manual seperti biasa. Nah, kita bisa lihat ada total 24 periode waktu ya dari bulan Desember 2023 hingga November 2025. Oke, di sini saya juga menambahkan bulan-bulan pada tahun 2026.
Nah, setelah itu mencari nilai intercept dan juga slope-nya. Intercept-nya itu A. Nah, ini menggunakan formula dari Excel ya. Kemudian tidak lupa juga untuk mencari nilai dari slope-nya atau B-nya itu ya. Di sini juga menggunakan formula slope ya dari Microsoft Excel. Tarik ini slope sama dengan slope dalam kurung rank dari total penjualan, kemudian rank dari periode waktunya. Nah, ini maka akan muncul nilai sebagai berikut. Oke, untuk mencari prediksi ya atau forecastnya itu YT, prediksi A plus B sama dengan T, maka sama dengan A atau interceptnya tadi, tekan F4 ya, kemudian ditambah B, tekan F4 lagi, dikali T nya itu periode. Nah, yang A dan B nya itu nilai tetap, kemudian sedangkan yang T nya itu adalah variabel yang akan berubah-ubah sesuai dengan periodenya tersebut. Itu adalah nilai dari prediksi atau forecasting. Nah, nilai prediksinya sudah selesai. Saya kasih warna kuning ya untuk yang di periode Januari 2026 hingga Desember 2026 tersebut. Selanjutnya saya akan mencari nilai dari Mei-nya itu. Nah, kita tulis saja. Formulanya adalah ABS. Nah, kemudian klik dari total penjualan dan juga forecastingnya tadi. Nah, tarik ke bawah. Oke, maka nilai Mei-nya akan muncul. Nilai Mei ini tidak sampai ke bawah ya, tapi hanya apa ya? Mei ini kan tingkat error ya. Jadi cukup pada periode waktu dataset yang kita miliki, yaitu dari periode Desember 2023 hingga November 2025. Oke, selanjutnya saya menghitung ya average atau rata-rata dari Mei-nya berapa dalam periode 24 bulan tersebut. Oke, didapatkan nilai Mei-nya 17.322.289. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai dari MAPE. MAPE itu kan tingkat error yang bentuknya itu persen. Jadi sama juga pakai ABS ya formulanya. Cuman dibagi dengan nilai total penjualannya itu sendiri. Nah, kemudian dibentukkan dalam format persentase. Maka didapati nilai sebagai berikut. Kemudian setelah ini kita cari tuh nilai average dari MAPE-nya itu atau rata-rata dari MAPE-nya itu menggunakan formula average dan tarik ranknya MAPE selama 24 periode tersebut, maka didapatilah nilai 34,62%. Bagaimana dengan akurasi model ini? Berdasarkan evaluasi, nilai MAE-nya yaitu 17,3 juta. Artinya, rata-rata prediksi itu meleset sejumlah dari kenyataan. Kemudian, dengan nilai MAPE itu 34,62%. Model ini termasuk kategori moderat. Artinya, cukup untuk melihat arah strategis, namun kurang presisi untuk operasional harian dan belum optimal dalam menangkap fluktuasi yang tajam. Model ini sangat akurat pada periode yang stabil, yaitu pada bulan Maret dan juga bulan September tahun 2025, dengan errornya itu sekitar 3-5% saja. Namun sangat lemah saat menghadapi volatilitas tinggi, seperti pada Februari 2024 itu errornya 82%. Kemudian adanya lonjakan ekstrim pada bulan Juli tahun 2024.
model ini terlambat merespons spike. Pelajarannya yaitu angka ini harus digunakan sebagai baseline arah tren. Namun bisnis perlu menyiapkan cadangan stok sebesar 35% untuk antisipasi penyimpangan. Untuk strategis bisnis 2026, saya merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, menetapkan KPI pada tahun 2026. Kita menetapkan target pertumbuhan dasarnya itu yaitu 750.000 per bulan. Kemudian, promosi yang agresif pada semester 2 tahun 2026 saat menembus prediksi di angka 70 juta. Kemudian, pada bagian inventory, kita menjaga stok aman rata-rata di 70 juta. Siapkan persediaan cadangan. Kesimpulan dan rekomendasi masa depan. Kesimpulannya, pendekatan Crispy DM ini berhasil memetakan tren positif e-commerce Indonesia menuju 2026 dengan total potensi pasar kurang lebih 839 juta rupiah. Rekomendasi teknis, disarankan beralih ke model seasonal Arima atau Sarima atau Hold Winters. Alasannya, data historis menunjukkan pola musiman yang kuat yang perlu ditangkap lebih presisi daripada regresi linear. Sebagai penutup, forecasting bukan tentang menebak masa depan dengan sempurna, melainkan meminimalisir ketidakpastian dalam pengembalian keputusan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.